Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Enda Rizky Putra dengan NPM 2235101003. Di sini saya akan membaca atau belajar pada pertemuan 15 nomor mobile itu dengan berjudul deployment. Yang pertama itu ada pre-build konsep atau momen kelulusan dari Xpogo. Xpogo ibarat sepeda roda 3 yang stabil, namun developer harus lulus dari sana untuk menggunakan pustaka native khusus seperti Bluetooth atau pembayaran in-app. Era kelam atau disebut juga dengan Ajaxing. Dulu Ajaxing memuntahkan ribuan baris kode natif secara permanen, memaksa developer memelihara file Gradle atau pod file secara manual yang sangat rentan konflik. Yang kedua itu ada Continuous Native Generations. Filosofi modern ini di mana developer tidak boleh menyentuh kode native jika tidak terpaksa. Folder Android dan iOS kini diperlakukan sebagai folder sampah atau disposable yang dihapus. Kemudian yang ketiga ada Source of Truth, yaitu konfigurasi aplikasi berpusat murni pada app.json dan page.json. Yang terakhir ada auto generate atau perintah npx expo prebuild secara otomatis merakit ulang folder native yang segar dan bersih. Ini ada aset visual atau dress to impress. Ikon yang buram atau amatir akan menghancurkan kepercayaan pengguna sebelum aplikasi dibuka. Yang pertama, sistem konfigurasi cerdas. Expo memproses satu gambar kualitas tinggi dari app.json menjadi berbagai ukuran yang disyaratkan sistem operasi. Yang kedua ada Android Adaptive Icon atau Android 8 Plus. Icon kini memiliki dua lapisan. Yang pertama ada foreground atau di depan dan background atau di belakang. Desain ini memungkinkan sistem menambahkan efek parallax atau mengubah bentuk menjadi squareless tanpa memotong logo. Ketiga ada splash screen atau expose splash screen. Latar pembukaan untuk menutupi proses loading JS bundle ke memori dapat ditahan kemunculannya hingga data API selesai diunduh agar pengguna tidak melihat layar putih kosong. Dan terakhir ada strategi atau resist mode dan tema, yaitu gunanya ruang aman atau safe space pada aset dan perhatikan mode contain atau cover. Sediakan aset alternatif khusus untuk mode gelap atau dark mode demi kenyamanan mata pengguna. ESBuild atau pabrik perakitan awan mengubah kode JavaScript menjadi file binary siap install. File berbentuk APK, AAB, dan IPA seringkali terhalang oleh spesifikasi komputer. Yang pertama itu demokratisasi pengembangan iOS. ESBuild atau Expo Application Service adalah CI atau CD berbasis awan yang memungkinkan build file. IPA menggunakan laptop Windows atau Linux murah, memotong keharusannya membeli MacBook. Manage credential. Expo secara otomatis menyimpan dan mengelola sertifikat keamanan atau keystore, provisioning, profile, atau private keys di perangkat awan yang menyelamatkan developer dari kerumitan kode signing. Terakhir ada profile build, diatur melalui es.json untuk berbagai kebutuhan seperti development, preview, dan production. IaaS build atau distribusi internal dan otomatisasi. Internal distribution membuat build khusus untuk tim QA atau dosen yang dapat diunduh via URL atau QR code. Fitur ini memasang waktu tanpa perlu melewati birokrasi Google Play, konsol atau test flight. Yang kedua, otomatisasi DevOps.
Ya, dapat diintegrasikan dengan GitHub. Setiap push ke branch main akan otomatis memicu proses build. Dan terakhir adalah perintah utama. Seluruh proses rilis dirangkum dalam satu perintah CLI yang elegan. ES build platform L. OTA atau update. OTA update atau senjata rahasia deployment. Itu mengatasi bug kritis pasca rilis tanpa menggunakan review app store yang memakan waktu berhari-hari. Yang pertama yaitu melewati review. Arsitektur aplikasi terdiri dari cangkang native dan isi JavaScript. OTA atau over the air update mengizinkan kita mengirimkan perbaikan JS dan aset gambar secara langsung kepada pengguna karena App Store membolehkan pembaruan logika JS. Channel management tersedia saluran distribusi seperti production, staging, dan preview untuk melakukan A atau B testing atau hotfix secara aman. Algoritma diversial hanya mengunduh bagian kode yang berubah fast atau kecil di latar belakang. Sangat menghemat bandwidth pengguna. Terdapat fitur rollback instan jika update memicu error baru. Dan terakhir aturan emas. OTA tidak mengubah kode native jika ada penambahan pustaka yang menyentuh folder Android atau iOS. Developer wajib melakukan build ulang atau APK atau .ipa secara manual. Monitoring dan analytics. Kotak hitam atau aplikasi. Aplikasi yang stabil di emulator bisa saja crash di ribuan kondisi HP pengguna di dunia nyata. Yang pertama, integrasi Sentry bertindak sebagai pencatat error yang sangat rinci, melapor basis kode spesifik yang rusak, jenis HP, sisa baterai, kekuatan sinyal, hingga jejak aktivitas atau breadcrumbs pengguna sebelum crash terjadi. Source maps. Kode produksi telah diminifikasikan atau diminified. Sentry membaca source map yang diunggah saat build untuk menerjemahkan pesan error kembali ke nama file asli. Misalnya src strip atau screens atau login tsx.tsx baris ke-45. Performance dan analytics. Melacak durasi bukan aplikasi atau call start dan time dan waktu respons API dipadukan dengan tools seperti Amplitude atau Google Analytics untuk melacak perilaku pengguna atau drop off demi prioritas bisnis. Siklus modern, kode build, kemudian build, kemudian ship, kemudian monitor, kemudian fix dan repeat. Itu siklusnya. Integrasi keislaman atau legacy we left. Development sebagai amal jariah. Aplikasi yang dirilis melayani umat 24 jam walau developer tertidur. Jika kode memfasilitasi kebaikan, pahalanya mengalir. Jika untuk keburukan, dosanya mengalir. Hadis riwayat Muslim. Niatkan development untuk kemaslahatan. OTA atau update dan semangat taubat. Memperbaiki bug secara instan adalah esensi dari taubat. Seorang mukmin tidak menunda perbaikan diri. Ada riwayat Quran surat Al-Imran 133 yang berisi menunggu rilis bulan depan. Mereka segera melakukan perbaikan selagi koneksi atau nyawa masih ada. Kemudian monitoring Sentry dan muraqabah. Jika kita peduli memantau crash aplikasi lewat Sentry, kita harus jauh lebih sadar bahwa kehidupan kita dimonitor penuh oleh sistem pengawasan Allah yang tidak terhalang kehilangan Quran surat Al-Hadid ayat 4. Bertemuku berarti kita hasil kuliah. Sip it adalah untuk menempuh perjalanan dari memahami tugas menyusun mengatur layout sehingga akhirnya menulis karya Anda ke ranah public development. Kemudian mata kuliah selesai, tetapi tanggung jawab Anda sebagai mobile engineering baru saja dimulai. Kemudian jaga kebersihan kode atau outcome, jangan berhenti memantau karya Anda atau monitor dan jadikan setiap aplikasi yang Anda buat sebagai amal jariah dan peradaban. Ya, begitu saja pembacaan pertemuan ke-15 dari saya. Apa kesalahan kata mohon dimaafkan.